pagi menjelang siang hari ini, hari Rabu tanggal 17 November tahun 2022, kita akan menyelenggarakan press conference terkait dengan update informasi terkait dengan gangguan ginjal akut pada anak. Izin saya Busroni dari Biro Komunikasi akan memulai jalannya press conference ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Dr. Muhammad Syahril selaku juru bicara Kementerian Kesehatan yang sudah hadir di Zoom ini, dan juga selamat siang Dr. Siti Nadia Tarmizi, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, dan yang kami banggakan dan kami cintai teman-teman wartawan yang sudah bergabung di Zoom dan juga yang memonitor di kanal YouTube Kementerian Kesehatan. Pagi hari ini kita akan melakukan press conference terkait dengan update informasi terkait dengan gangguan ginjal akut pada anak. Seperti kita ketahui bahwa berbagai informasi terus dikumpulkan, dihimpun dan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan mitra dalam rangka menyampaikan informasi terkini. Dan pada siang hari ini, Dr. Muhammad Syahril akan menyampaikan hasil himpunan informasi yang sudah disiapkan. Kepada Dr. Syahril kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Busroni dan teman-teman sekalian, khususnya dari media massa yang telah sabar untuk mengikuti perkembangan gangguan ginjal akut progresif atipikal ya, atau juga gagal ginjal akut pada anak ya. Syukur alhamdulillah hari ini kami dari Kementerian Kesehatan memenuhi kewajiban kami untuk menyampaikan informasi publik, keterbukaan informasi, supaya masyarakat lebih mengetahui dan mengikuti perkembangan apa yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, izinkan saya Dr. Muhammad Syahril sebagai juru bicara Kementerian Kesehatan menyampaikan update perkembangan ini ya. Saya akan share screen. Sudah kelihatan? Sudah Dok, tinggal dibesarkan. Ya. Teman-teman sekalian yang saya hormati, jadi laporan ini per 15 November yang kemarin ya, tertutup tanggal 16, kami ingin sampaikan sekarang ya. Jadi kita sangat bersyukur ya, dalam 2 minggu terakhir ini kasus di tanah air jumlahnya tidak bertambah ya. Dan alhamdulillah yang dirawat sekarang tinggal 14 ya di RRCM. Kemudian yang sembuh bertambah ya, saat ini menjadi 119, sedangkan yang meninggal tetap ya. Masih ada 27 provinsi yang saat ini memang terdaftar atau melaporkan kasus ini ya. Ini kami ingin sampaikan, saya ulangi lagi, tanggal 15 November, kasusnya 324 ya. 14 dirawat, kemudian 199 meninggal, dan sembuh 111. Nah, ini sebagai informasi penegasan bahwa sejak tanggal 2 November 2022 ya, sampai sekarang, jadi dalam 2 minggu terakhir ini, terjadi penurunan kasus ya, artinya kasusnya tidak bertambah ya, jadi tidak ada pertambahan kasus. Jadi alhamdulillah itu tidak ada pertambahan kasus sehingga tetap sebanyak 324 ya. Jadi selama 2 minggu terakhir ini. Nah ini kami ingin menyampaikan lagi perkembangan yang kita ikuti ya sejak 2 Oktober sampai sekarang. Ya, kita lihat beberapa apa yang telah kita lakukan. Contoh di tanggal 18 Oktober yang lalu, kita melakukan pelarangan penggunaan obat sirup ya. Kemudian tanggal 23 bekerja sama dengan Badan POM itu melakukan penelitian untuk obat-obat yang memang kita rekomendasikan untuk dilakukan penelitian. Kemudian tanggal 25 juga kita menetapkan obat Pomepizole sebagai obat penawar ya, atau antidotum.
Nah, sejak tanggal 2 November inilah kita lihat ini sangat menurun ya, sehingga sampai saat ini yang dirawat tinggal 14 orang ya. Mudah-mudahan yang 14 orang ini setelah mendapatkan antidotum itu dapat terselamatkan. Walaupun memang sebagai informasi bahwasanya 14 orang ini memang dalam stadium yang ketiga ya, atau stadium ketiga yang memang berat ya. Tapi mudah-mudahan dapat kita lakukan oleh teman-teman dokter dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jadi kasus dan kematian ini kami ingin menegaskan ulang bahwasanya setelah dilakukan kajian, penelitiannya mendalam dari Kementerian Kesehatan, kemudian RCM, IDAI, epidemiolog, dan ahli forensik khususnya toksikolog, bahwasanya kita telah menyingkirkan berbagai penyebab-penyebab yang memungkinkan terjadinya gagal ginjal akut. Dan kita berkesimpulan bahwasanya gagal ginjal akut yang selama ini terjadi, yang dimulai kenaikannya pada bulan Agustus akhir, naik pada bulan September dan Oktober, itu disebabkan karena intoksikasi ya, zat etilen glikol dan dietilen glikol yang ada atau tercampur di dalam obat sirup yang diminum oleh anak-anak ya. Nah, dengan itu kita memberikan pelarangan, kemudian kita melakukan penelitian oleh Badan POM dan juga mendatangkan obat antidotumnya, maka alhamdulillah gerakan cepat ini menghasilkan suatu hal yang sangat kita harapkan, yaitu tidak adanya penambahan kasus maupun kematian ya. Nah, ini juga ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami ingin lanjutkan ya. Kami ingin sampaikan pada tanggal 11 November ya 2022, Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan ya petunjuk penggunaan obat sediaan cair ya atau sirup pada anak dalam rangka pencegahan peningkatan kasus gagal ginjal akut progresif atipikal ini ya. Nomornya AK.02.02 _3 Romawi _3713 kepada seluruh kepala dinas kesehatan provinsi, kabupaten dan kota, fasilitas pelayanan kesehatan dan organisasi profesi kesehatan. Nah, melalui surat edaran ini, Kementerian Kesehatan, maka seluruh fasilitas kesehatan ya dan penyelenggara sistem elektronik farmasi atau PSEF dan toko obat dalam penggunaan obat diminta untuk berpedoman pada penjelasan Kepala BPOM. Ya, saya ulangi, diminta untuk berpedoman ya pada penjelasan Kepala BPOM terkait dengan daftar obat. Ya, terkait dengan daftar obat yang boleh digunakan dan tidak boleh digunakan sesuai dengan ketentuan yang sudah dikeluarkan oleh BPOM pada tanggal 22 Oktober ya tentang daftar obat 22 Oktober dan 27 Oktober tentang daftar obat yang boleh digunakan kecuali ya dan tidak digunakan karena sudah dicabut izin edarnya, yaitu PT Yarindo Pharmatama, PT Universal Pharmaceutical Industries, dan PT Api Pharma. Ya, jadi ada 3 perusahaan ya yang sudah dicabut izinnya, maka produksinya tidak boleh digunakan ya. Kemudian tenaga kesehatan dapat menggunakan obat yang sifatnya kritikal ya, namun dengan monitoring tenaga kesehatan, yaitu 1 ya, asam valproat
atau valproic acid. Kemudian depakene, kemudian depal, epip 3, ekalep, sodium valproate, paleptik, palepsi, peronil, repotio sirup, sildenafil, Viagra sirup, kemudian chloral hidrat. Nah, ini obat-obat kritikal yang tetap boleh digunakan oleh tenaga kesehatan dengan pengawasan ketat ya. Nah, itulah teman-teman sekalian update atau informasi yang perlu kami sampaikan pada hari ini, khususnya di dalam berpedoman penggunaan obat yang boleh dan tidak boleh ya. Yang tentu saja ini perlu disampaikan dan edaran resminya sudah kita sampaikan ke seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan termasuk apotek yang ada di Indonesia ini. Demikian Pak Busroni, informasi update dari kita. Mudah-mudahan kalau nanti ada diskusi atau pertanyaan, kami usahakan untuk menjawab. Dan karena ini kesempatan yang baik, mungkin saja ada beberapa pertanyaan yang perlu disampaikan oleh teman-teman media, bisa berkaitan dengan COVID atau yang lain yang tentu saja yang perlu informasi dan kami akan menjelaskan. Demikian Pak Busroni. Terima kasih Dr. Sahril atas update informasi terkait dengan gagal ginjal akut pada anak yang telah disampaikan untuk kita semua. Kami mencoba mengulangi bahwa saat ini tidak ada penambahan kasus. Kemudian masih ada 14 yang dirawat di rumah sakit. Kemudian ada 199 wafat dan 111 sembuh. Teman-teman yang saya hormati, tiba saatnya untuk kita berdiskusi, kita klarifikasi dengan narasumber terkait dengan informasi yang sudah disampaikan tadi. Dan kami akan mulai menggunakan laman chat yang ada di Zoom ini. Dan juga tadi disampaikan oleh Dr. Sahril terkait misalnya ada informasi yang mungkin bisa dibagikan oleh Dr. Sahril, akan bisa diinformasikan melalui laman chat ini. Dr. Sahril, kami akan memulai untuk diskusi dan kami akan membacakan pertanyaan dari Tio Tempo. Mau nanya Pak, menegaskan saja BPOM meminta Kemenkes merevisi Farmakope 1. Apakah Kemenkes mau merevisi atau tidak? Bagaimana langkahnya? 2. Bagaimana peran Kemenkes dalam pembahasan lintas barang propilen glikol dan polyethylene glikol. Itu Dr. Sahril 2 pertanyaan dari Tio. Terima kasih Mas Tio ya. Jadi memang Farmakope itu adalah suatu pedoman kalau dikatakan adalah sebagai kitab sucinya farmasi ya, atau perobatan yang ada di Indonesia ini yang akan menjadi pedoman bagi kita semua di dalam penyelenggaraan kefarmasian di Indonesia. Nah, tentu saja karena ini adalah aturan atau pedoman yang dibuat oleh kita semua, nah sesuai dengan perkembangan zaman atau tuntutan dari keadaan, maka tentu saja kita harus membuka diri untuk melakukan perbaikan atau revisi. Nah, tentu saja setelah selesai kasus ini, atau saat ini pun sudah diusulkan oleh BPOM untuk dilakukan suatu pengkajian untuk dilakukan beberapa hal yang berkaitan dengan revisi. Artinya Kementerian Kesehatan sangat terbuka dan mendukung, manakala memang dianggap sangat memerlukan dan penting sekali ya. Yang kedua, pengawasan di ethylene glikol dan ethylene glikol, kita sudah mempunyai ya lembaga ya kepemerintahan ini, BPOM maupun Kementerian Kesehatan yang sudah mempunyai tupoksi yang sudah sangat jelas. Nah, tentu saja Kementerian Kesehatan akan melakukan evaluasi di dalam penggunaannya, Pak. Tetapi di dalam registrasi, kemudian dalam kajian pembuatan itu adalah suatu kewenangan dari Badan POM, termasuk bahan bakunya bersama kementerian atau lembaga yang lain.
Baik, terima kasih Dr. Sahril. Demikian Mas Tio jawaban dari Dr. Sahril. Kami lanjutkan Dr. Sahril ke pertanyaan kedua dari Rina Ayu, tribunnews.com. Yang pertama, penjelasan dari rilis ini yang tidak aman berarti 69 obat sirup dari 3 perusahaan. Kemudian PT Samko dan PT Sibros itu statusnya seperti apa? Barangkali yang kedua Pak Sahril jika ada informasi bisa disampaikan. Silakan Dr. Sahril. Jadi sampai saat ini kami merilis itu hanya 3 ya. Hanya 3 perusahaan yang sudah dipublish oleh Badan POM bahwasanya perusahaan ini produknya sudah ditarik ya. Artinya untuk produk-produk dari ketiga perusahaan ini. Sedangkan yang lain kami belum mendapatkan informasinya atau rilisnya, kita tunggu saja ya pengumuman dari Badan POM. Izin dari Mbak Nani menyampaikan dari 69 itu bisa disampaikan ya kira-kira informasinya. Sedang disiapkan untuk share screen Dr. Sahril. Saya kira ini juga sudah dipublish, kami hanya menegaskan ulang bahwasanya memang kita membuat edaran kepada seluruh tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan ya untuk berpedoman pada ini. Bisa disampaikan? Masih dalam proses dokter, tapi nanti mungkin bisa kita kalau belum mungkin kita lanjut ke ya. pertanyaan berikutnya Dr. Ya, Sahril. nanti kita tayangkan di sela-sela ini ya. Ya. Dr. Sahril kami lanjutkan. Oh ini sudah muncul. Oh ini muncul. Sudah muncul dok. Yang daftar 69 ada? Sebentar dok, kita akan scroll down. Ini kan kelihatan kan? Iya kelihatan. Dr. Sahril, apakah nampak di layar Dr. Sahril? Ya, terlihat. Ini adalah daftar sirup obat produksi PT Avi Pharma yang dicabut izin edarnya. Yang pertama juga. Ya, dari 3 perusahaan ya. Ya, Saya kira mohon bantuan dari teman-teman media untuk senantiasa mensosialisasikan ini agar menjadi pedoman bagi fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk apotek dan juga mungkin toko obat ya, agar ini. Baik, saya kira nanti disampaikan juga kepada teman-teman media ya. Baik dok. Dr. Sahril, kami lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya dari lilissuara.com. Izin tanya Pak, 1, bagaimana kondisi secara umum 14 anak yang masih dirawat? Apakah ada komorbid yang menyertai mereka sehingga lebih lama dirawat? Itu aja dok, silakan dok. Ya, terima kasih ya. Jadi ada 14 orang yang masih dirawat, itu ada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Memang seperti yang saya sampaikan tadi, itu dia masuk dalam kategori stadium 3 ya. Stadium 3 itu kan ada 3 stadium ya, 1, 2, 3. 3 ini yang paling berat. Nah, paling berat berarti memang kerusakan ginjalnya cukup parah dengan kondisi-kondisi yang lain. Ya, sebetulnya tidak ada penyakit komorbid yang lain karena ini masih anak-anak semua ya. Cuman memang kondisi sakitnya. Nah, sehingga memerlukan waktu untuk saat ini masih dipicu ya untuk dilakukan perawatan intensif. Nah, mudah-mudahan ya dengan ada obatnya Pamepizol ini akan bisa membantu. Ya, kita mohon doa saja ya semuanya agar usaha ini kita mendapatkan satu kemudahan sekaligus kelancarannya. Ya, baik dok, terima kasih. Kita usahakan terus bekerjasama dengan yang memberikan layanan kesehatan. Dr. Sahril, kami lanjutkan dari Marcio Gorbiano dari AFP. Izin Pak Sahril, mengacu pada data terakhir, berarti ada penambahan 5 orang meninggal ya Pak. Kalau dibandingkan dengan data yang diumumkan sebelumnya, yaitu 194 meninggal pada awal November ini untuk konfirmasi aja dok. Silahkan dok. Ya, jadi pada saat awal-awal kita konferensi pers juga mengatakan data yang kita rilis ini adalah update ya. Update itu merupakan suatu kondisi akhir. Nah, dalam
definisi operasional kasus ini ya ada yang disebut dengan probable ya, suspek dan juga ada konfirmasi ya. Jadi bisa saja dia yang saat sebelum dilakukan konfirmasi di probable ini dalam perjalanannya dia berkurang ya. Nah, sehingga dengan update terakhir merupakan suatu penyesuaian data yang memang perlu kita update pada hari kita rilis itu. Sehingga betul pada saat yang lalu 194 naik lagi meninggal yang 5, berarti 199. Tetapi yang dirawat maupun yang sembuh itu juga ada kenaikan gitu. Baik, terima kasih Dr. Sahril. Dari Jamal CNN, kalau nanti Dr. Sahril ada informasi bisa disampaikan terkait dengan dari mana bahan baku EG dan DEG itu diimpor. Kalau sekiranya ada, boleh silakan Dok. Tapi kalau nggak ada, mungkin kita akan teruskan ke Badan POM. Silakan Dok. Teruskan ke Badan POM saja ya. Ya, baik. Kalau ini ranahnya Badan POM ya, Mas Jamal dari CNN, nanti kita akan konfirmasi ke Badan POM atau Mas Jamal bisa komunikasi dengan Badan POM. Baik, yang berikutnya dari Helina Tribunnews.com tadi sudah ditanyakan dan sudah dijawab oleh Dr. Sahril untuk hal pertanyaan yang sama di atas. Kemudian kami lanjutkan Dr. Sahril dari Jawa Pos, Mbak Linda. 14 pasien yang masih dirawat masuk rumah sakit kapan? Semua dirawat di RSCM kah, Dok? Silakan, Dok. Ya, itu di RSCM ya datanya. Nah, di RSCM itu kan rujukan ya. Bisa ada yang datang sendiri, tapi datang beberapa pasiennya rujukan dari rumah sakit yang ada di sekitar Jakarta maupun dari daerah. Baik, iya Mbak Linda tadi disampaikan sudah oleh Dr. Sahril semua di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo yang mungkin asalnya dari berbagai daerah karena rujukan. Kemudian Dr. Sahril kami lanjutkan dari vikakompas.com. Selamat pagi Pak Sahril, izin bertanya soal pernyataan Bapak Menteri yang menyebut masyarakat yang belum divaksin berpotensi meninggal di wave atau gelombang COVID-19 kali ini. Kemudian maksudnya yang belum divaksin sama sekali atau belum vaksin booster. Lalu tingkat kematiannya sampai berapa persen ya Pak? Kemudian gelombang kali ini didominasi oleh varian apa saja, Dok? Terima kasih. Ya, jadi ini udah kita beralih ke COVID ya. Iya, iya. Jadi nggak apa-apa. Jadi kan informasi ya. Jadi varian baru ini adalah XBB dan QB1 ya. Ya, itu ya variannya. Dan saat ini sudah hampir 25% proporsi kasus konfirmasi itu didominasi oleh varian baru ini. Dan mungkin nanti dalam waktu yang terus akan semuanya seperti halnya dulu BA4, BA5 mendominasi dan menggeser varian sebelumnya ya. Nah, kaitannya dengan vaksin, betul apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Kesehatan, bahwasanya vaksin ini adalah upaya kita untuk memberikan antibodi ya, agar seseorang itu memberikan kekuatan, bisa kalau bahasa awamnya kekebalan, agar apabila kena dengan virus termasuk varian baru sekalipun, dia akan lebih ringan, ya, lebih ringan dari orang yang tidak divaksin. Begitupun juga dengan yang di booster. Kalau dia vaksin saja tanpa di booster akan lebih kecil antibodinya daripada yang sudah di booster. Nah, ini berdasarkan data yang ada, kita kan dalam 1 bulan terakhir ini kan melakukan kajian ya, Mas Busroni ya, dan teman-teman semua. Nah, dari kajian itu, yang dirawat dalam 1 bulan terakhir ini, dari 10 ribuan, itu yang kita dirawat, itu yang masuk dalam rumah sakit, itu 5% itu masuk di ICU, dan 95% di ruang non-ICU. Nah, yang masuk itu adalah kriteria sedang, berat, dan kritis. Ya, sedang dan kritis. Nah, dari yang dirawat itu sebanyak 10-an ribu tadi, itu datanya adalah 84% pasien yang dirawat itu adalah pasien yang belum di booster.
dan 50%-nya adalah pasien yang belum divaksin. Ya, gitu loh ya. Jadi yang belum di booster itu banyak. Nah, pesan dari ini semua bahwa orang yang masuk di rumah sakit, dirawat itu tinggi loh karena tidak di booster. Itu satu ya. Kemudian dari yang dirawat itu kan ada yang meninggal nih, sebanyak 1.373. Itu pun kita lakukan kajian ya, dihubungkan dengan vaksin, ya dihubungkan dengan vaksin. Nah, yang meninggal tadi, ya, yang meninggal tadi itu ternyata ada 74% yang belum dilakukan booster dan 50% juga lagi yang belum divaksin. Gitu ya. Ini juga pesannya begitu. Artinya dari pasien yang dirawat yang kemudian meninggal itu tinggi loh jumlahnya 74% yang. Kemudian satu lagi dalam penelitian itu atau kajian dari Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa hampir 52% pasien yang dirawat itu adalah usia lanjut. Nah, jadi usia lanjut kemudian tidak divaksin atau tidak di booster, maka itu mempunyai risiko tinggi sekali yang disebut dengan Pak Menteri tadi. Jadi harapannya orang-orang kita semua masyarakat ini jangankan usia lanjut, yang tidak usia lanjut pun, apalagi yang dengan komorbid, maka diharapkan dapat melakukan vaksin, termasuk vaksin booster untuk melindungi dia sendiri ya. Gitu. Baik, Dr. Sahril, terima kasih. Buat teman-teman wartawan, apa yang baru saja disampaikan oleh Dr. Sahril adalah update informasi untuk penanganan COVID-19 di Indonesia. Mohon tidak tercampur ya dengan yang GG apa ini. Jadi tadi baru saja disampaikan update informasi terkait dengan penanganan COVID di Indonesia atau COVID-19 di Indonesia. Terima kasih Dr. Sahril, dan kami akan lanjutkan kembali ke topik ke awal, yaitu gangguan ginjal akut pada anak. Dari Jamal, pertanyaan tambahan ini, apakah ada hubungannya dengan kasus serupa di Gambia dan India? Kenapa waktunya berdekatan? Ya, ini tentu ada risetnya atau ada penelitiannya. Kemudian yang nomor 2, apakah obat yang dilarang itu juga diekspor ke luar negeri? Nah, yang kedua barangkali ranahnya di POM, barangkali Dr. Sahril bisa Ya. memberikan penjelasan ini. Terima kasih, silakan Dr. Sahril. Ya, yang nomor 2 ke Badan POM aja ya, Iya. ya. Kementerian Kesehatan nggak mengurusi ekspor. Ya, ya. Jadi betul, jadi kasus di kita itu hampir bersamaan dengan kasus di Gambia. Gambia itu di Afrika ya. Nah, setelah mereka dilakukan penelitian, kajian, ternyata ada kaitannya dengan pemakaian obat, sirup yang mengandung etilen glikol dan dietilen glikol. Hanya saja obat yang betul-betul diminum di sana dengan merek yang sama itu tidak ada di Indonesia. Itu penjelasan dari Badan POM. Cuman isinya ada. Jadi mereknya yang berbeda, isinya sama. Dan itu sudah dipublish oleh WHO bahwasanya kasus di Gambia memang karena intoksikasi obat. Baik, terima kasih Dr. Sahril penjelasannya, dan yang nomor 2 kembali ke Badan POM. Kemudian kami lanjutkan dari Sekar. Ada nomor 1 dan nomor 2. Bagaimana update soal pengadaan fomepizol? Apa ada rencana mendatangkan lagi obat itu? Itu yang pertama, Dok. Yang kedua, bisa dijelaskan lebih rinci, Dok, tentang maksud obat kritikal yang disebutkan tadi. Silakan Dr. Sahril. Ya, jadi kalau fomepizol sementara ini kita kan cukup nih, masih ada persediaan ya, masih ada persediaan yang siap dikirim juga ke daerah-daerah atau ke rumah sakit yang membutuhkan. Ya, untuk sementara kita tidak melakukan pemesanan yang lebih banyak lagi ya, sementara itu ya. Kedua, obat kritikal ini di dalam edaran ini sekaligus juga dikeluarkan oleh Badan POM, itu adalah obat-obat yang memang harus dipakai secara rutin oleh pasien, ya, walaupun dia sirup,
Tapi belum tentu loh. Tapi sedang dikaji juga apakah mengandung ethylene glikol atau tidak, ya. Tetapi sementara ini dalam penelitian ini, maka obat ini tetap dibolehkan dipakai, tapi dengan catatan pengawasan tenaga kesehatan. Jadi jangan sampai minum sendiri ya. Tidak ada 12 merek ya. Nah, saya kira tolong juga Pak Bus, edaran ini disampaikan ke teman-teman ya untuk di publish ya. Ya, dipublish dan nanti kita share dengan teman-teman jurnalis setelah press conference ini. Dr. Sahril, kami lanjutkan. Ini pertanyaan tambahan dari Tio Tempo. Kemenkes kan ikut dalam pembahasan larangan terbatas atau lartas propilen glikol dan polyethylene glikol di Kemendag. Sampai saat ini, bagaimana yang diikuti Kemenkes itu? Kapan lartas bahan pelarut itu diberlakukan? Kalau ada informasi terkait ini bisa disampaikan, Dok, tapi kalau belum mungkin juga bisa disampaikan juga terkait dengan pertanyaan ini. Belum ada informasi yang kita dapat yang perlu dirilis atau dipublish ya. Baik. Kita tunggu aja ya perkembangan sebentar lagi mungkin ya. Baik. Begitu ya Mas Tio ya, nanti kita mungkin ketemu di press conference berikutnya setelah ada hasil daripada tugas ini. Dari dinisuara.com, Dok. Dok mau sekedar declare saja, berarti larangan konsumsi obat sirup sudah dicabut ya Dok? Ada arahan terkait prokes di Nataru dan liburan akhir tahun. Mungkin ada himbauan Dok, saat G20 seluruh tamu negara tidak ada yang pakai masker di lokasi acara di Bali. Apakah sudah ada aturan khusus terkait hal itu? Terima kasih. Jadi ada 3 pertanyaan ini Dok terkait dengan ini COVID ini terkait dengan informasi COVID. Silakan Dokter Sahril. Ya, jadi saya ulangi ya untuk obat tadi. Jadi kan sudah ada obat yang boleh digunakan. Ya, saya ulangi ya, obat yang boleh digunakan. Apakah 165 itu ada daftarnya, dan ada obat yang tidak boleh digunakan karena dia ditarik. Ya, nah di luar itu jangan digunakan, tunggu dulu gitu loh ya. Artinya masih dalam kajian penelitian, gitu ya. Jadi jelas nih ada obat sebanyak 69 yang dilarang. Udah itu masuk kotak dilarang. Kemudian ada 156 obat yang boleh digunakan, termasuk 12 obat tadi. Nah di luar itu semua jangan digunakan dulu. Itu satu ya. Kemudian Nataru. Nah ini penting Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, dengan lonjakan kasus dan hari kemarin itu naik lagi 7.000 ya. Jadi naik turun. Nah itu menunjukkan bahwasanya lokasi kasus ini menunjukkan kita masih pandemi COVID. Makanya perlu kita waspada, walaupun kita juga jangan terlalu panik ya. Nah, tentu saja penularan ini kan sudah jelas nih melalui transmisi udara ya, melalui kedekatan jarak, melalui menghindari kerumunan, cuci tangan dan sebagainya. Nah, sehingga kita berharap Nataru ini atau dalam acara apapun menggunakan protokol kesehatan. Nataru boleh, kenapa nggak boleh ya? Mau Natal, teman tadi ya pakai masker, jaga jarak, dan macam-macam. Terutama adalah menghindari kerumunan. Nah tentu saja kalau ada konser-konser atau ada pertemuan-pertemuan massal, ya betul-betul harus berhati-hati. Terima kasih ya kepada DKI yang sudah memberikan pembatasan terhadap penyelenggaraan konser ya. Ya, terima kasih Dokter Sahril. Ya, begitu. Bukan satu lagi tadi. Ya, yang G20 Dok. Ini mungkin Dokter Nadia nih yang baru ikut acara di G20, bisa dong komen menjawabnya itu. Dokter Nadia, masih di halaman ini Dok. Ya baik, mohon maaf nggak open cam teman-teman jurnalis. Ya, jadi memang ada protokol kesehatan yang sudah disusun dan sudah disosialisasikan kepada delegasi dan juga head delegasi daripada G20. Kita tahu bahwa setiap untuk mengikuti acara minimal harus sudah vaksinasi 2 kali. Kemudian kita tahu bahwa walaupun tidak ada kewajiban untuk melakukan pemeriksaan PCR ataupun pemeriksaan antigen, tetapi kalau kita lihat pada
pelaksanaannya semua kegiatan terutama yang melibatkan VVIP, head delegasi atau kepala negara itu harus melalui pemeriksaan PCR. Sementara kegiatan-kegiatan lain itu juga beberapa kegiatan itu harus melakukan tes pemeriksaan antigen. Hanya sedikit sekali kegiatan-kegiatan seperti seminar-seminar ataupun workshop-workshop satelit yang tidak melakukan pemeriksaan wajib pemeriksaan antigen, tapi tetap panitia menyediakan tes antigen. Nah, protokol kesehatan lainnya tentunya kita sampaikan penggunaan masker di dalam maupun di luar ruangan itu adalah sifatnya pilihan ya, tetapi kita tetap menghimbau untuk menggunakan masker. Yang lain deteksi dini tentunya terus kita siapkan kalau kemudian ada dari delegasi ataupun head delegasi ataupun tamu VVIP lainnya yang merasa kondisi kesehatannya kurang baik kemudian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Demikian mungkin Pak Bus. Terima kasih Dr. Nadia, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan menambahkan informasi terkait dengan G20. Demikian Mbak Dini. Lanjut Dr. Sahril, kami sampaikan pertanyaan dari Fitra dari Pro 3 RRI. Terdapat penambahan kasus meninggal dunia. Bisa dijelaskan penambahan yang meninggal ini kondisinya apa, karena memang obat sirup, dan memburuk karena apa? Kasus yang meninggal itu merupakan kasus lama atau baru? Begitu, Dok. Ya, jadi yang meninggal itu adalah kasus lama sebelumnya. Yang ketika kita kan nggak bertambah nih kasusnya ya, sejak 2 minggu yang lalu ya, nggak bertambah, berarti dia meninggal dari kasus yang lama. Nah, penyebabnya seperti yang kita sampaikan tadi, kan ada 3 grade ya, atau stadium 1, 2, 3. Nah, stadium 3 ini mempunyai faktor risiko yang tinggi ya, bisa meninggal karena memang jadi gagal ginjal dari stadium 3, kerusakannya besar ya. Nah, tentu saja inilah yang menjadi penyebab, bukan karena ada suatu kelainan-kelainan yang lain. Karena kelainan yang lain sudah kita singkirkan di awal ya, di awal. Ya. Nah, mudah-mudahan yang 14 ini walaupun sudah masuk stadium 3, dokter sudah bekerja keras untuk bisa menyelamatkan ini, apalagi dengan ada obat penawar ya, antidotum pemefisol itu. Baik, Dr. Sahril terima kasih. Untuk Mas Jamal CNN, tambahan pertanyaannya sudah dijawab tadi sama dengan pertanyaan dari Mas Fitra dari RRI ya. Baik, izin kami lanjutkan dari Vanessa dari gridhealth.id. Pertanyaannya adalah, Kemenkes telah mengeluarkan peraturan mengenai jenis obat yang telah dilarang dan boleh diresepkan. Oh, sebentar. Kemenkes telah mengeluarkan peraturan mengenai jenis obat yang telah dilarang dan boleh diresepkan. Lalu, bagaimana cara meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat untuk mau mengkonsumsi obat sirup? Apakah saat ini kondisi sudah benar-benar aman untuk mengkonsumsi obat sirup? Demikian Dr. Sahril. Ya, terima kasih ya. Jadi memang dampak dari kejadian ini banyak orang yang khawatir, ya, banyak orang yang ragu-ragu dan juga takut ya dengan suatu keadaan ini, karena memang betul banyak yang berakibat bisa meninggal. Namun kita sudah meyakinkan dengan gerakan cepat yang kita lakukan juga oleh Badan POM, maka kita sudah membuat suatu publish. Nah, publish itu berarti sudah kita jamin ya keamanannya, ya, karena Badan POM sudah mengeluarkan hal-hal yang sirup atau obat yang aman untuk dikonsumsi. Dan juga Badan POM sudah mengeluarkan larangan. Nah, untuk itu, insya Allah kalau semua masyarakat mematuhi ini, dan juga harus diingat, tenaga kesehatan bersama fasilitas pelayanan kesehatan termasuk apotek untuk berhati-hati betul ya, jangan sampai kebalik ya, kebalik menjual yang dilarang dijual itu tidak boleh ya. Jadi betul-betul ini bariernya atau selektifnya juga dari apotek, fasilitas pelayanan kesehatan maupun dokter ya, jangan sampai dokter juga tenaga kesehatan untuk tidak
tidak mengerti perkembangan atau update informasi. Jadi saya yakinkan untuk obat yang sudah kita nyatakan aman, itulah obat yang boleh untuk dikonsumsi oleh kita lagi. Terima kasih Dr. Sahril. Kemudian dari tambahan pertanyaan, tapi barangkali ini Mas Jamal CNN, mungkin ini bisa diajukan pertanyaannya kepada tim investigasi penegakan hukum untuk gagal ginjal ya. Baik, kita lanjutkan ke Sela. Dok, tadi 14 anak itu di ruang ICU atau di PICU ya di RSCM-nya. Apakah ada data ini, Dok? Kalau bisa disampaikan, kalau nggak ada barangkali Ya, dipicu ya, di PICU. karena anak-anak ya. Ya. Baik, Nafilah detik.com, Dok. Izin IDAI dan epidemiolog mendorong untuk pelarangan kembali seluruh obat sirup sampai akhirnya riset keseluruhan selesai. Ini sebagai antisipasi jika ada obat baru yang kemudian teridentifikasi cemaran seperti di Avifarma kemarin. Bagaimana tanggapan Dr. Sahril? Silakan, Dok. Betul ya. Jadi apa yang disampaikan oleh IDAI maupun farmakolog, epidemiolog itu betul. Jadi kita ingin menuntaskan ini agar betul-betul kita menjamin keamanan. Nah, yang sudah diumumkan itu memang sudah aman dan tidak mengandung etilen maupun diethylglycol. Nah, sementara yang belum diumumkan masih dalam kajian ya, penelitian dari Badan POM. Kita tunggu saja, mudah-mudahan dapat dipublish lagi dengan secepatnya ya. Baik, Dr. Sahril, itu pertanyaan terakhir yang terkait dengan press conference pada pagi hingga siang hari ini. Dari Mas Jamal terkait dengan pertanyaan yang diajukan, tambahannya, bagaimana kerjasama Kementerian Kesehatan dengan kepolisian terkait upaya pengungkap siapa dan harus bertanggung jawab atas kasus ini, kembali mungkin ini kepada tim investigasi ya, Dok. Ya. Kemudian bagaimana Kemenkes menanggapi keluarga korban di Pasuruan yang menuntut pemerintah lebih bertanggung jawab. Ada informasi terkait yang terakhir ini, Dok? Kalau ada silakan, kalau tidak akan kami berikan waktu untuk closing statement, Dr. Sahril. Ya, jadi kita semua saat ini berusaha keras sesuai dengan topoksi masing-masing ya. Ya. Artinya kalau Kementerian Kesehatan topoksinya adalah memberikan pengobatan, perawatan, penyelamatan pasien. Jadi tidak bertambahnya kasus, kemudian akan bertambahnya kasus sembuh, termasuk juga kematian. Itu topoksi Kementerian Kesehatan. Nah, tentu saja kasus ini mempunyai dampak macam-macam ya. Dampak macam-macam, nah silakan nanti semua lembaga sesuai dengan kewenangannya, kemudian dengan topoksinya melakukan. Intinya adalah untuk membangun suatu sistem yang jauh lebih baik. Apakah mau dimasalahkan masalah administratif, apakah itu pidana, ataukah itu perdata, saya kira mereka sudah punya cara dan pedoman untuk melakukan ini. Ujung-ujungnya adalah untuk memberikan suatu perbaikan, sehingga masyarakat betul-betul ya dijamin dong keamanannya oleh negara ini melalui lembaga-lembaga tadi. Nah, kalau tadi ada masyarakat yang menuntut segala macam, ya silakan, itu hak masyarakat yang tentu saja nanti akan proporsional dan untuknya juga proporsional ya. Mudah-mudahan semuanya ini memang akan mendapatkan solusi yang terbaik ya bagi kita semuanya. Dr. Sahril, terima kasih atas penjelasannya dan closing statement-nya. Dan kita selalu berupaya, pemerintah dan mitra serta teman-teman jurnalis, bagian daripada upaya pemerintah untuk bagaimana memberikan perlindungan, pelayanan kepada masyarakat mulai dari hulu hingga hilir tentang kesehatannya. Dan Bapak Ibu, teman-teman wartawan, tentu ini bukan akhir daripada kerjasama kita, tapi mari kita tingkatkan untuk Indonesia yang lebih sehat. Nataru sudah makin dekat dan prokes harus tetap dijalankan, vaksinasi juga harus diikuti, dan tentu kita bersama senantiasa berjuang untuk menyehatkan Indonesia. Dr. Sahril selaku juru bicara Kementerian Kesehatan, terima kasih. Dr. Siti Nadia Tarmizi, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, dan yang utama dan yang dicintai adalah teman-teman wartawan yang sudah hadir dan bekerjasama dengan pemerintah dalam hal ini penyampaian informasi kepada masyarakat. Kami aturkan terima kasih dan sampai jumpa. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Syahid.